Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqin. Sadaqallahu al-aliyyul azim wa balagha sunna bil habibul karim wa nahnu ala dzalika syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian yang soleh-solehah, mudah-mudahan kita semua senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa mengucap alhamdulillah. Selanjutnya marilah kita bersalawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada sahabatnya, keluarganya, serta aulia Allah, dan mudah-mudahan sampai kepada umatnya yang saleh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita ketemu lagi dengan ngaji bareng kita membahas kitab Lubabul Hadis yang pada kesempatan hari ini, hari Ahad, tanggal 17 Ramadan 1441 Hijriah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita dapat dipertemukan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengkaji ilmu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu sabda-sabda Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah diucapkan kepada sahabat-sahabatnya 1441 tahun yang lalu. Beliau telah mengutarakan ini kepada sahabat-sahabat. Hari ini kita akan membahas, mengkaji faidah, fadilah, kemuliaan tentang zakat. Zakat adalah suatu kewajiban untuk kaum muslimin wal muslimat. Dan ini termasuk ke dalam rukun Islam yang ketiga setelah syahadat, salat, dan zakat. Karena pentingnya zakat masuk rukun Islam, maka zakat itu harus ditunaikan dengan baik. Khususnya zakat mal dan zakat fitrah. Ada beberapa syarat apabila kita akan melaksanakan zakat. Yang pertama tentunya beragama Islam. Yang kedua, syarat zakat adalah sudah berakal dan baligh. Dan yang ketiga, syarat zakat adalah sempurnanya hartanya. Maksudnya harta yang didapati adalah hasil dari keringatnya sendiri, kerjanya sendiri, dikumpulkan jadi harta sendiri, bukan harta orang lain. Dan yang terakhir, syarat yang terakhir ada sudah mencapai nisab. Ada syarat. Zakat banyak sekali. Kalau kita bekerja di pertanian, ada zakatnya. Di pertambangan ada zakatnya. Di jasa ada zakatnya. Sebagai karyawan, karyawati, pegawai juga ada zakatnya. Punya profesi ada zakatnya. Kita punya uang didepositukan, ada zakatnya. Saham ada zakatnya. Dan zakat juga ada kalau kita menemukan sesuatu barang dan barang itu mencapai zakatnya, harus dijakati. Jadi semua itu kita harus ditunaikan, dilaksanakan zakat. Rasulullah SAW kepada kita mengajarkan fadilah, keutamaan, kemuliaan tentang zakat ini.
disabdakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. As-shadaqatu tadba'u niyatas Az-zakatu kontaratul Islam. Zakat itu adalah jembatan Islam. Jadi kalau kita tidak berislam, tidak berzakat, Islamnya diragukan. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an yang mulia, "Wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in." Dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Oh, jadi zakat dan salat bersatu. Artinya itu adalah sudah masuk rukun Islam yang kedua dan zakat rukun yang ketiga. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kembali, Az-zakatu tuhrul iman. Zakat itu mensucikan iman. Dan kalau kita berzakat, maka insya Allah iman kita sempurna. Jadi apapun pekerjaan kita, profesi apapun kita, kalau sudah masuk haul, perlu dizakat. Wajib dizakat. Rasulullah SAW kemudian bersabda kembali, La yuqbalullahul iman, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala iman illa bizzakati, kecuali dengan menunaikan ibadah zakat. Wala imana, dan tidak sempurna imannya liman la zakata lahu, bagi orang yang tidak berzakat. Jadi salat dan zakat senantiasa berpasangan. Tidak diterima imannya bagi orang yang tidak berzakat. Dan tidak sempurna kalau iman kita kalau kita tidak berzakat. Jadi kita tidak termasuk diterima imannya kalau tidak berzakat. Kemudian Rasulullah SAW bersabda kembali kepada sahabat-sahabatnya pada saat itu, dan hari ini disampaikan kepada Bapak Ibu saudara sekalian yang soleh-solehah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, hasinu amwalakum bizzakati. Bentengilah, jagalah harta-harta kalian yang didapat dari mulai pergi sebelum matahari terbit sampai dengan ada juga matahari terbenam, terus bekerja mengumpul harta. Rasulullah SAW setelah hartanya terkumpul, hasinu, jagalah harta kalian, bentengilah harta kalian. Dengan apa? Bizzakat, dengan mengeluarkan zakat. Jadi harta kita harus dizakat 2,5% dari zakat semua harta yang kita punya, yang telah dihasilkan dalam 1 tahun, 1 periode. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan, wadawu mardokum bisodaqah. Obatilah orang yang sakit dengan apa? Dengan sodaqah. Wa'idul lil bala'i doa. Dan persiapkanlah doa untuk menolak malapetaka, bencana yang akan terjadi. Jadi Rasulullah SAW mengingatkan, jagalah harta dengan zakat. Obatilah orang-orang yang sakit dengan bersedekah. Dan persiapkan doa untuk menolak malapetaka, bencana. Rasulullah SAW juga bersabda kembali, tidak akan hancur harta yang baik dia ada di darat maupun di lautan, kecuali harta itu tidak dizakati.
Ma halaka malun fil barri wal bahri, tidak akan musnah, tidak akan rusak harta yang ada di daratan dan harta yang ada di lautan. Kalau kita punya sawah, kebun, mobil, dan lain sebagainya, harta-harta di darat dan harta-harta di lautan, punya segala di lautan, punya kapal pesiar misalnya, tidak akan rusak illa mana'il zakat, kecuali ditahan zakatnya. Maksud tidak mengeluarkan, tidak menunaikan zakat. Jadi apapun harta kita di darat, yang darat maupun kita yang di lautan pun di lautan, harus semuanya dizakat. Rasulullah SAW juga menggambarkan kepada kita, la imana liman sholatahu, tidak sempurnanya seseorang bagi orang yang tidak sholat. Wala sholata lima zakata lahu, dan tidak sempurnanya sholat bagi orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat. Kemudian Rasulullah SAW bersabda kembali, Tohiru amwalakum bizakat, sucikanlah harta-harta yang dengan zakat. 2,5% bukan milik Bapak Ibu sekalian, yang harta-harta yang Bapak punya, Ibu punya, itu ada milik 8 asnaf, salah satu kaum miskin, fakir miskin. Itulah hak mereka ada di harta kita, 2,5%. Nah, oleh karena itu tunaikanlah zakat. Mumpung ada waktu, mumpung ada kesempatan, dan mumpung ada yang menerimanya. Nanti di suatu hari, walaupun kita punya uang, punya harta, dan dizakati, nanti sewaktu-waktu di akhir kiamat nanti tidak ada yang mau menerima zakat kita. Nauzubillah, summa nauzubillah. Oleh karena itu, mumpung kita masih punya kesempatan, ada yang mau menerima zakat kita, keluarkan sekarang. Jangan ditunda-tunda lagi. Apalagi sekarang di bulan Ramadan, bulan yang terbaik, bulan yang mulia, dan ada zakat yang harus dikeluarkan adalah zakat fitrah. Dan zakat mal sebaiknya dikeluarkan di bulan Ramadan ini. Karena kenapa? Pahala ganjarannya bukan lagi dikali 10 atau juga sampai 700 kali lipat, tapi Allah akan melipat gandakannya. Wallahu a'lam bishawab. Allah akan melipatkan sampai kita tidak tahu berapa kali lipat kalau kita berzakat di bulan Ramadan. Maka segeralah sebelum Idul Fitri datang, kita sudah melaksanakan satu zakat fitrah dan zakat mal. Kemudian Rasulullah SAW mengingatkan dengan keras, siapa saja yang telah berkewajiban mengeluarkan zakat dan dia tidak mengeluarkan zakat itu pada saat itu, maka dia nanti matinya akan dimasukkan ke dalam neraka api neraka jahanam. Nauzubillah, semua nauzubillah. Seperti sabda Nabi Muhammad SAW, man wajabas alaihi zakata, siapa saja yang telah diwajibkan untuk menunaikan zakat, mengeluarkan zakat, sudah nisabnya sudah sampai, falam yadfa'uha padha, kemudian dia tidak mau mengeluarkan zakatnya pada waktu itu, pada saat itu, fahuwa fi finnar, maka dia termasuk akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Nauzubillah, summa nauzubillah. Maka ittaqun nar, takutlah pada api neraka, api neraka. Maka keluarkanlah zakat kita
Jangan disimpan-simpan. Jangan dipendam-pendam. Harta kita ada milik 2,5% untuk orang lain. Maka segeralah secepatnya mengeluarkan zakat sebelum Idul Fitri ini datang. Ada masa 12 hari lagi kita mengeluarkan zakat sebelum datangnya Idul Fitri. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengingatkan kepada kita bahwa tidak ada kebaikan harta kita kecuali dizakati, dibersihkan dengan zakat. Sabda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, la khaira fi malin la zakat. Tidak ada kebaikan dalam harta yang kamu kumpul-kumpulan setiap hari. La yuzakka, kecuali tidak dizakati, tidak ditunaikan zakatnya, tidak dibersihkan apanya dengan zakat. Maka oleh itu zakat amat sangat. Alhamdulillah. Ini adalah informasi penting buat kita dari Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu tentang pentingnya kita mengeluarkan zakat bagi orang-orang yang mampu secara finansial dan ekonomi. Salurkan kepada yang berhak. Kalau di daerah bapak-bapak, ibu-ibu, saudarakan ada panitia zakat, salurkan kepada. Atau juga zakatnya ingin disalurkan tadi, silakan. Yang penting sudah berniat, saya mau berzakat mal atau zakat fitrah. Mudah-mudahan zakatnya kita bisa dapat mengeluarkan zakat. Dan yang terakhir, Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man mana'a zakatah, siapa saja yang menahan zakat, tidak mau mengeluarkan zakat pada saatnya, pada saat sudah haul, mana Allah Ta'ala anhu hibjul mal, maka Allah akan menolak, menahan kepadanya untuk memelihara zakatnya. Jadi setiap orang yang tidak memberzakat, Allah tidak akan memelihara zakatnya. Tidak ada keberkahan dalam hartanya. Auzubillah summa. Oleh karena itu, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian yang soleh-soleh, punya kemampuan, saatnya kita untuk berzakat kepada 8 asnaf. Dan kalau sudah kita mengerjakan zakat kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan zakat kita akan sampai pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan sampai zakat sampai kepada kaum miskin, fakir miskin, du'afa dan 8 asnaf gaya, tapi zakat kita juga akan sampai pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ulama sering bersedih, sering menangis. Kenapa? Karena takut zakatnya, zakat yang dikeluarkannya tidak akan sampai pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya sampai pada fakir miskin, du'afa, tapi tidak sampai pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi banyak yang menangis, merenungi. Mudah-mudahan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan zakat kita, sedekah kita, infak kita tidak hanya sampai kepada kaum miskin, fakir miskin, du'afa dan 8 asnaf yang lainnya, tapi zakat, infak dan sedekah kita akan sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Oleh karena itu, jangan lupa ketika kita berzakat, hati kita juga ingat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat mengeluarkan kita zakatnya sampai kepada kaum muslimin, hati kita tetap nyambung sama Allah Subhanahu wa Ta'ala.
berzikir sama Allah Subhanahu wa taala, senantiasa menyebut-nyebut nama Allah Subhanahu wa taala sebanyak-banyak. Dan mudah-mudahan kalau sudah seperti itu, mudah-mudahan zakat kita akan sampai pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Itu saja yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita. Dan saya mohon maaf lahir batin dunia akhirat apabila dalam penyampaian ada kesalahan. Wallahu a'lam. Kita tutup kaji kita dengan baca doa majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal amru minkum wa billahi taufiq wa hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. توسلنا ببسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. صل وسلم وبارك عليه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. آمين.